Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, eh, pada pagi hari ini bersama saya dengan Bang Ridwan, kita coba dengan rekan-rekan sekalian, kita coba membahas tentang bagaimana apabila kita melihat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, terus bagaimana kita melaporkan ke lembaga pemberantasan korupsi atau KPK. Rekan sekalian, kita coba bagaimana untuk menambah wawasan kita. Kita sebelum membuat laporan, kita mesti tahu dulu apa yang dimaksud dengan korupsi. Jadi menurut perspektif hukum, definisi dari korupsi memang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau 30 jenis tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara dikarenakan korupsi. Ke-30 bentuk jenis ini, ya, bentuk jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Apa itu? Menurut buku saku dari KPK dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi itu menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Nah, yang kedua suap menyuap. Yang ketiga pemerasan. Ya. Yang keempat yang penggelapan dalam jabatan. Yang kelima perbuatan curang. Ya. Yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh ada gratifikasi. Ya. Terus rekan-rekan sekalian, bagaimana kita merincikan pasal-pasal sesuai ke-7 kelompok tindak pidana korupsi? Nanti akan kita rincikan, ya. Kita rincikan satu persatu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan ke depan kita akan lebih detail dari 30 jenis itu menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Pasal-pasal mana yang akan masuk ke masing-masing tindak pidana korupsi. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami tindak pidana korupsi, kemudian kelompok-kelompok dari korupsi atau jenis-jenis dan bentuk korupsi, ya, kemudian kita sudah mengetahui dan mengerti korupsi, lalu kemana dan bagaimana kita melapor, ya, apabila ada di sekitar kita melakukan tindak pidana korupsi. Jadi untuk lebih efektif dan efisien atas pengaduan atau
laporan Anda atau laporan kita, yang perlu kita perhatikan ketika melapor sebuah dugaan korupsi adalah yang perlu kita perhatikan nih, supaya pelaporan kita ini bisa diterima oleh KPK. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, uraikan kejadian atau uraikan kejadiannya sedetail mungkin. Kejadian yang Anda curigain sebagai bentuk perbuatan korupsi, ya. Jadi kita uraikan di dalam surat kita secara detail, ya, menyangkut dengan dugaan korupsi, ya. Tetapi sebaiknya uraian itu dibatasi pada hal-hal yang berdasarkan fakta kejadian. Jadi kita batasi kepada berdasarkan fakta-fakta kejadian yang nyata. Jadi tolong dihindari dari hal-hal yang berdasarkan perasaan kebencian, hindari dari perasaan permusuhan atau memfitnah, ya, karena kita membuat laporan ini, ya, hindarin sifat fitnah, sifat karena kebencian, melaporkan seseorang atau melaporkan seseorang melakukan tindak pidana. Terus diusahakan uraian kita ini dapat menggambarkan siabidiba. Apa itu? Yaitu siapa, apa, bila mana, di mana, dan bagaimana kejadian yang kita laporkan. Itu yang perlu diperhatikan pertama, ya. Yang kedua, pilih pasal-pasal yang sesuai. Kemudian cocokkan dengan pasal-pasal yang ada yang terkait dengan tindak pidana. Kira-kira pasal mana yang sesuai untuk kejadian tersebut. Jadi boleh lebih dari satu pasal. Jadi kita cocokkan aja dengan pasal yang ada ke dalam kelompok atau jenis tindak pidana korupsi tadi, ya. Yang ketiga, Yang ketiga itu penuhi unsur, ya. Penuhi unsur tindak pidana. Terus lihat unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam pasal yang sesuai, ya, yang sesuai. Kemudian Anda pastikan informasi dalam uraian Anda, ya, dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Ya, semaksimal mungkin dapat informasi mengenai unsur yang ada. Nah, apabila terdapat unsur tidak bisa dilengkapi uraiannya, maka jelaskan bahwa unsur tersebut belum dapat dilengkapi. Jadi ini sangat perlu diperhatikan dalam membuat sebuah laporan. Kemudian yang keempat, ya, sertakan bukti awal bila ada, ya, apabila ada misalnya kopi dokumen atau
barang lain yang memperkuat uraian kejadian yang kita uraikan uh, disertakan nanti dalam pengaduan atau laporan ke KPK. Jadi bukti awal itu sangat penting untuk kita sampaikan, kita sertakan dalam laporan kita. Yang kelima, sertakan identitas Anda. Ya, kalau Anda tidak keberatan, jadi sertakan identitas kita, akan sangat baik ya apabila Anda menyertakan identitas, alamat, nomor telepon Anda, sehingga KPK pun apabila nanti KPK masih membutuhkan keterangan tambahan, maka Anda akan mudah dihubungi oleh KPK. Kalau nanti yang keenam, apabila Anda sudah melengkapi dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, kemudian kirim ke KPK ya untuk melakukan pengaduan, siap disampaikan kepada KPK apabila urutan 1 sampai 5 tadi sudah terpenuhi ya. Selanjutnya ya, menurut saya Anda fokuskan ke pengaduan atau laporan Anda pada korupsi yang kelas kakap, bukan yang kelas teri. Pengertian kelas kakap adalah yang melibatkan orang-orang level tinggi atau yang memiliki pengaruh besar. Yang kedua, terkait dengan aspek strategis atau menyangkut dengan hajat hidup orang banyak atau menyangkut nilai uang besar. Itu yang perlu diperhatikan di saat Anda membuat sebuah laporan ke tindak pidana. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dengan Bang Ridwan akan bermanfaat untuk menambah ya wawasan kita semua di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Laporan ini yang Anda buat, Anda bisa melakukan pengaduan yang disampaikan melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat. Jadi ayo sama-sama kita mendukung salah satu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, seluruh masyarakat, seluruh rekan-rekan sekalian, kita menambah wawasan untuk melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih. Dengan Bang Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.